Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Muhammad Abi Berkah Nadi, STMT IPM selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan kelas R22. Di sini kami sekelompok ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pelanggaran Hak dan Kewajiban pada Masyarakat. Next. Baik, pada kelompok ini kami beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri Intan Laila Syafitri, Rinaldi Jeffrianto Tambah, Renisa Putri Giani, Naswa Nur Afifah, Syadza Puspadari Azhar, Enggar Fahrezi, dan Raihan Zuhdi. Hal yang, hal yang perlu diselidiki terhadap pelanggaran hak dan kewajiban masyarakat. Peninjauan lebih lanjut mengenai pelanggaran hak dan tanggung jawab dalam masyarakat merupakan hal penting karena hal-hal berikut, yaitu yang pertama, perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah prinsip dasar yang mengatur hubungan antara individu dengan pemerintah dan antar individu dalam masyarakat. Penilaian pelanggaran hak membantu mengidentifikasi dan mengatasi situasi di mana hak asasi manusia dilanggar dan memastikan bahwa individu menerima perlindungan yang sesuai. Yang kedua, keadilan sosial. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang seluruh anggotanya mempunyai penghormatan yang sama terhadap hak dan kewajibannya. Dengan menyelidiki pelanggaran hak dan kewajiban, kita dapat mengidentifikasi kemungkinan ketidakadilan dalam sistem hukum dan struktur sosial dalam mencari solusi untuk memperbaikinya. Yang ketiga, pelanggaran konflik. Pelanggaran hak dan kewajiban seringkali menjadi sumber konflik dalam masyarakat. Dengan memahami akar penyebab pelanggaran tersebut, maka dapat dilakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat mempengaruhi stabilitas masyarakat. Yang keempat, membangun masyarakat yang berbudaya hukum. Penyidikan pelanggaran hak dan kewajiban turut memperkuat budaya hukum dalam masyarakat. Ketika masyarakat memahami pentingnya menghormati hak dan menjalankan kewajiban, mereka cenderung lebih taat hukum yang pada gilirannya memperkuat struktur sosial dan sistem hukum. Selanjutnya untuk kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah yang ada, yaitu pertama dengan penegakan hukum yang kuat. Kenapa hal ini tuh penting untuk memastikan bahwa hukum yang mengatur hak dan tanggung jawab dalam masyarakat ditegakkan secara ketat dan juga adil. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum dan pendidikan masyarakat. Program kampanye kesadaran hukum harus memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka. Lalu yang ketiga ada memperkuat lembaga hak asasi manusia dan perlindungan pengaduan. Pembentukan dan penguatan lembaga hak asasi manusia atau HAM dan mekanisme pengaduan yang efektif merupakan langkah yang penting untuk mengatasi pelanggaran hak. Masyarakat juga harus dapat dengan mudah melaporkan pelanggaran dan menerima bantuan yang mereka butuhkan. Kemudian yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat. Masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses penegakan hukum dan pemantauan pelanggaran hak. Hal ini dapat dicapai melalui pembentukan kelompok kepentingan lokal, pemantauan masyarakat, dan partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Pengembangan kebijakan. 1. Analisis dan evaluasi. Langkah awal dalam pengembangan kebijakan adalah melakukan analisis menyeluruh tentang situasi hak dan kewajiban dalam masyarakat. Ini meliputi identifikasi jenis pelanggaran yang paling umum terjadi kelompok atau individu yang rentan terhadap pelanggaran dan faktor-faktor penyebab pelanggaran tersebut. 2. Konsultasi publik. Melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan kebijakan sangat penting. Konsultasi publik dapat membantu dan memahami kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat serta mengidentifikasi solusi yang sesuai dengan konteks lokal. 3. Perumusan kebijakan. Berdasarkan analisis konsultasi, kebijakan harus
dirumuskan untuk menangani pelanggaran hak dan kewajiban. Kebijakan ini harus jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan dengan efektif. Ini bisa meliputi perubahan undang-undang, pembentukan atau penguatan lembaga penegak hukum, atau program pendidikan dan kesadaran masyarakat. 4. Implementasi kebijakan. Setelah kebijakan dibuat, langkah-langkah selanjutnya adalah melaksanakannya. Ini melibatkan alokasi sumber daya memadai, pelatihan bagi personel yang terlibat, dan pembentukan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan implementasi. Oke, baik. Poin selanjutnya itu mengembangkan suatu rencana dan tindakan. Aksi maksa dan demonstrasi damai. Jika diperlukan, warga negara dapat mengorganisir aksi massa dan demonstrasi damai untuk menunjukkan dukungan publik terhadap kebijakan tersebut. Aksi ini harus dilakukan dengan cara tertib dan damai, agar pesan yang disampaikan tetap efektif dan dapat diterima secara luas. Selain itu, dalam hal pendidikan dan kesadaran, warga negara harus mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang kebijakan yang mereka dukung. Mereka dapat melakukan penelitian, diskusi, dan seminar. Pengetahuan ini akan membantu mereka dalam berkomunikasi dengan pemerintah dan masyarakat secara efektif. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.